sangat menakutkan, apalagi di samping rumah itu kan ada saluran rumah. Kebetulan di atas sana itu ada tempat pemakaman umum, ada TPU. Itu ada manusia yang rambutnya menyala seperti api. Itu hanya kecelakaan Kecelakaan biasa. Itu. Karena mungkin makhluk gaib juga tidak mau disalahkan. Dan kita tidak boleh menyalahkan kan. Ujung-ujungnya ini mistis, ujung-ujungnya jangan ya. Bahwa di sana tidak boleh melebihi dari 9 bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa semuanya bersama saya di sini dan juga masih bersama Aki Rawing. Di malam Jumat yang seperti biasa kita akan membawakan kisah-kisah misteri atau kisah-kisah horor yang dialami oleh Aki Rawing sendiri. Aki, gimana kabarnya Ki? Ya alhamdulillah sehat. Sehat lahir Batin. Dunia. Itu bisa berizin. Oh Kaki, mungkin untuk malam hari ini mau cerita apa yang dibawakan terlebih dahulu? Silakan Aki untuk membuka cerita yang Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama Ki haturkan selamat malam Jumat. Dan tapi sekarang mah enggak kliwon ya. Enggak seperti Jumat kemarin. Seperti Jumat kemarin. Tapi nggak ada bedanya baik itu kliwon ataupun wage, pahing, pon dan sebagainya. Di sini Aki akan berbicara tentang satu pengalaman yang dialami oleh Aki sekeluarga ini. Sekeluarga. Bukan hanya Aki sendiri. Hanya Aki sendiri, tapi keluarga besar Aki ya. Yang dialami oleh keluarga besar Aki. Karena Aki itu berasal dari satu kampung yang dikelilingi oleh sungai. Betul. Nama Sungai Cipalu di sebelah barat menuju timur, kemudian di sebelah tenggara ada Sungai Cipurut. Dan di kampung sana ada perkampungan yang dikelilingi oleh sawah. Pada saat itu Cipurut adalah satu kampung yang tidak boleh lebih dihuni oleh atau ada 9 bangunan. Jadi kalau lebih dari itu akan terjadi sesuatu gitu. Kalau lebih dari 9 bangunan yang tidak diinginkan. Pada suatu sore kami berenam, 6 orang itu adalah satu ayah almarhum bapak, kemudian ibu almarhumah yang sudah wafat, almarhumah Al-Maghfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kakak Cecep Abdul Nasir, kemudian Aki dan Nabil Farhan, adik Jajang Saiful Haq, Gistari Farida, 4 bersaudara, adik perempuan 1. Setelah sholat Asyar, kejadiannya setelah sholat Asyar, cuman harinya itu lupa ya, hari apa. Pada sholat Asar kebetulan cuaca pada saat itu gerimis, mendung, sangat menakutkan. Sangat menakutkan, apalagi di samping rumah itu kan ada saluran, ada sungai Cipalu yang suka meluber airnya. Dan suasananya pada saat itu mencekam. Lagi ngobrol tentang hal-hal yang kata ibu, kenapa ya sore hari ini hati terasa sumpek kalau kata orang Sunda. Jadi kayaknya jauh paninengan. Jadi gak enak hati. Gak enak. Kata bapak kan, beliau suka mengingatkan sudah
ngaji atau berdoa, Ya. terutama pada saat itu doa Sulaiman yang suka dibaca, Allahumma indah khala fi surati Sulaiman. Kemudian ada ayat 7, yaitu ayat kulla yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan sebagainya. Tiba-tiba adik Aki ya Jajang yang masih kecil, dia masih sekolah di SD, cuman kelas 5 kalau nggak salah. Tiba-tiba dia nangis kayak orang yang ketakutan, dan telunjuknya mengarah ke sebelah utara rumah. Kebetulan di atas sana itu ada tempat pemakaman umum, ada TPU. Katanya di sana ada makam Eyang Murbakawasa. Bisa dikatakan juga Keramat. makam keramat. Makam keramat. Makam keramat, cuman bukan sekelas aulia gitu atau sekelas ulama. Iya. Namanya juga Eyang. Oh, Eyang. Ya, jadi Prabu, semacam Prabu Karhun lah. Karhun. Namanya itu Eyang Murbakawasa. Nah, si adik Aki itu nangis dan bilang takut itu ada apa. Dan itu. Padahal kita mah tidak melihat apa. Sambil ini nutupi mata dengan kedua belah tangannya. Takut. Ada apa, Jang? Kata Bapak. Itu ada manusia yang rambutnya menyala seperti api, seperti bara api. Rambutnya kelihatannya katanya seperti bara. Apalagi matanya menyala dan menuju ke Cipuru. Iya, jadi kelihatannya sama Jajang itu ada makhluk yang kemudian itu rambutnya kayak bara api. Iya, yang rambutnya menyala dan mau menyamperin ke sana gitu. Bukan mau nyamperin, lagi jalan kan? Oh, lagi jalan. Lagi jalan dari arah makam tersebut, lagi menuju ke rumah, ke Cipuru. Sudah tidak bisa diemin itu Jajang, nangis terus. Udah setelah begini buka lagi, nangis lagi, tutup lagi, nangis lagi, sudah gitu. Kata saya, ini cuma minta air, dikasihlah air, kemudian didoain, dikasihlah ke Jajang. Alhamdulillah berkat izin Allah dia tenang. Nah, setelah tenang ditanya, sebetulnya Jajang itu lihat apa tadi? Ya mau ngatain seperti yang tadi jelaskan, bahwa saya melihat sesosok makhluk manusia. Dia bilang manusia kayak kita, cuman yang tadi itu Kepalanya menyala. rambutnya jadi kayak bara api. Jadi mungkin itu jadi modifan rambutnya itu kayak, jadi yang tadinya rambut kayak gini jadi api Nyala. gitu. Matanya gitu. Nah, setelah itu kata ibu, sudah kita ini ke Simpang, ke Pangersa karena guru bapak itu. Beliau berangkatlah ke sana. Nah, dari sana ada petunjuk bahwa kami harus pindah. Ya. Dari tempat itu harus pindah. Tapi kan yang namanya pindah itu butuh apa? Butuh waktu, butuh biaya. Tidak serta merta begitu ada dilalah untuk pindah. Ada jeda. Jadi tidak segampang itu gitu. Ya. Apalagi kan Aki punya kakak yang lagi sakit pada saat itu, tidak bisa jalan kan, Ecep kan tahu. Iya. Ya juga. Hari demi hari dirasakan
setelah ada dilalah itu ada yang mau apa namanya nyair kalau istilah kita, yang aku ke bapak itu dari beberapa kampung sebetulnya. Pertama diaku oleh orang Paku Hasta yang sekarang di bawah lapang Bojong Gambir. Oh, jadi sebenarnya setelah ada di Lala itu, Aki itu sekeluarga ada yang mau minta menjahit, mau ngasih tempat, ngasih tanah, tanah dikasih supaya bapak pada saat itu pindah biar dikasih tanahnya. Soal itu rumah akan dipindahkan gotong royong. Udah ada 3 tawaran. Pertama di Paku Hasta sekarang yang di bawah lapang Gambir Wangi, kemudian juga di Cibangbung yang dekat makam itu, kemudian yang ketiga di Cibagjasari. Nah, ditanyakan lebih lagi oleh bapak ke Pamarasa, ini sudah tentukan kalau mau pindah ke Cibagjasari saja. Kebetulan di sana juga ada yang ngasih tanah, Haji Saipullah yang sekarang suka jualan itu, yang dari jualan sajarelat itu. Oh, itu pedagang suuk itu. Dia yang ngasih tanah. Ya mungkin pemirsa di sini tidak tahu siapa itu Pak Haji yang ngasih tanah. Pokoknya beliau kita doakan saja semoga dagangannya laris manis dan rezekinya semakin berkah. Dan beliau adalah yang memberikan jasa yang begitu besar mungkin bagi keluarga Aki. Iya. Lanjut. Setelah itu dipindah, kemudian rumahnya di Ruag udah dipindah ke sana. Anehnya setelah kami pindah ke sana baru 2-3 bulan, kakak yang dulu tidak bisa jalan langsung bisa jalan, sehat sampai sekarang. Itu mungkin suatu keajaiban. Ya. Suatu petunjuk juga bahwa benar-benar harus pindah dari tempat itu. Jadi nanti di sananya bakal ada rahasia yang dibuka gitu. Sebenarnya di kampung itu ada apa kan gitu. Nah, alhamdulillah singkat cerita udah adik kakak sehat. Kemudian dan Jajang itu langsung diberangkatkan ke pesantren Pamarasa ke Simpang. Dia pesantren di sana. Kakak saya ada kepanasan, pengen tahu sebenarnya sih ada apa kan gitu. Dia kenapa dia menyuruh pindah ke sana, kemudian ada apa? Bisa di Cibagjasari ada apa, di Cipul ada apa gitu. Nah, dengan kepanasaran tersebut ya kami mendesak kepada Syekhuna, mohon diterangkan ada apa. Beliau menjawab karena beliau ahli di bidang hal yang gitu-gitu. Ahli hikmah. Sebetulnya di sana itu ada ular. Di mana? Di Cipurug. Di Cipurug. Di Cipurug itu sebetulnya ada ular yang berwarna hitam. Dan di tempat yang kami tempati waktu di Cipurug itu merasa terusik. Karena di sana sarangnya atau tempatnya. Dan tidak mau dipindahkan. Makanya beliau menyuruh kami untuk pindah. Jadi betul yang namanya makhluk yang seperti itu berada di sekitaran kita, benar. Di sekitaran kita. Bahkan mereka tidak mau terusik oleh kita. Nah, itu salah satu penyebab Aki keluarga mengalami teror mistis dan juga mengalami pindah. Tapi maaf, tadi Aki bilang di awal video bahwa di kampung Cipurug itu tidak boleh lebih dari 9 rumah. Iya. Itu Aki terkena, apakah ada
orang yang pindah ke sana. Betul. Oh. Kenapa pada saat itu? Nah, kenapa pada saat itu harus pindah di antara satu atau dua? Iya, benar. Karena sudah melebihi. Sudah. Bahkan ada 11 pada saat itu, ada 11 bangunan termasuk masjid dan madrasah. Bukan pindahan, tapi kan mungkin punya anak, nikah, pindah keluar dan oh iya, bukan. Misalnya bukan pindahan dari bukan luar. pindah dari daerah lain ke sana, tapi mungkin di sana ada orang tua yang mempunyai ya, kalau manusia mungkin ada yang menikah di sana, punya cucu di sana juga, terus dibanguninlah rumah di sana, sehingga melampaui batas yang ditentukan harus 9. Ini malah 11. Jadi keluarga Aki mendapatkan dampak dari kelebihan jumlah bangunan tersebut. Tapi sekarang kan masih ada bangunan, tapi iya benar. Asalkan jangan lebih dari 9. Sekarang juga kalau saya lihat ini, buat pemirsa yang tidak tahu, Kampung Cipurut itu hanya tersisa itu yang bekas rumah Aki dulu nih ya. Hanya tersisa 3 rumah. 3 rumah. 3 rumah, 4 sama bangunan masjid. Karena pondok itu di luar. Iya, dirobohin pondok. Dulu makan pondok di Cipurut itu, pondok apa ya? Mungkin sampai sekarang juga itu yang namanya apa? Malu gitu masih ada. Masih ada kan, tidak mau dipindah. Dan usut punya usut berdasarkan rumor yang beredar di sana, kalau kita itu lewat apa? Ini sana ada jembatan, ada sungai yang jembatannya nggak terlalu curam kan, nggak terlalu es krim juga. Tapi kalau misalkan kita ngomong sembrono, misalkan kita gegabah lah, gampung. Itu katanya suka ada akibat yang tidak diinginkan. Kalau gitu, ya betul. Betul. Dulu mah di sana ada tangkal pohon limus itu. Ya, pohon limus besar di samping rumah Aki. Dan kalau tidak melebihi dari jumlah yang ditentukan, itu nggak ada apa-apa. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang tidak terdengar lagi kejadian-kejadian di tempat itu. Kalau memang ada sebagian orang yang mengalami misal naik motor, naik mobil, kecelakaan di sana, mungkin itu hanya kecelakaan biasa. Karena mungkin makhluk gaib juga tidak mau disalahkan. Dan kita tidak boleh menyalahkan kan? Kalau tidak boleh menyalahkan. Karena punya habitat. Iya benar. Punya habitat masing-masing. Jangan ujung-ujungnya ini mistis. Ujung-ujungnya jangan ya. Karena kita punya habitat. Tapi kepercayaan juga kita harus punya. Bahwa di sana tidak boleh melebihi dari 9 bangunan. Memang itu mah sudah diwanti-wanti. Dari dulu juga ada istilah rumatan. Ada istilah rumatan. Setiap bulan Syuro, bulan Muharram itu suka diadakan ritual ruatan kampung. Maruatnya. Dan setelah kejadian itu, setelah Aki pindah ke Cibagyasari, tidak ada lagi baik ke keluarga Aki ataupun ke keluarga yang ada sekarang di Cipurut. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tempat tersebut membawa baldatun thayyibatun ghafur. Terutama yang masih tinggal di Cipurut sekarang itu, karena bukan siapa-siapa. Masih saudara Aki, paman, ada bibi, ada ponakan. Semoga beliau sehat-sehat selalu di sana gitu. Itulah salah satu kisah yang dialami ini real tanpa rekayasa. Ini real yang dialami oleh Aki Rawing. Jadi dari kisah ini kita dapat mendapatkan pelajaran. Yang pertama, kita bahwa hal gaib itu memang benar ada. Dan bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada sesama manusia kita harus saling menghargai. Bahkan ke makhluk gaib pun kita harus saling menghargai, karena mereka mungkin tidak mau terusik. Betul, punya habitat masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin Aki itu ceritanya kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel yang
biasa yang bersama Akira dan juga Jang Dai di sini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.